Pejabat paksa orang tua siswi SD korban colok mata di Gresik minta maaf. Mungkin rakyat biasa, rakyat jelata, warga sipil harus lebih bisa mendapatkan keadilan. Ya, halal haram pasti dilakukan. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada hasil scan MRI siswi SD korban colok mata. Lagi-lagi ya, kita dilibatkan oleh masalah ekonomi. Satu kutipan. Itulah yang mengakibatkan pandangan kita bahwa ada 1000 kebaikan tapi yang dilihat tetap satu kesalahan, satu kejahatan. Enggak orang-orang yang viral-viral dengan cara-cara mengangkat orang-orang yang viral dengan cara-cara seperti hal-hal bodoh. Hey yo boy, balik lagi di channel Muida Vlog ya guysnya. Balik lagi di channel kita yang tercinta dan tersayang ini. Di konten Berdaki, berita darurat terkini. Oke guys, seperti biasanya kita akan mereaction berita-berita. Tentu saja berita-berita yang sedang viral dan kontroversi. bolehlah kita coba ya untuk nge-YouTube dulu untuk men-sharing ilmu-ilmu dan men-sharing berita-berita yang mungkin bisa untuk menambah wawasan kita. Sudah cukup mungkin. Bacotnya. Kita langsung saja ke berita yang pertama, teman-temanku semua yang kusayangi dan kucintai. Oke, di berita yang pertama, siswi SD korban colok mata di Gresik kemarin. Sempat viral juga berita ini karena cukup menyakitkan sekali. Di sini ada berita pejabat paksa orang tua siswi SD korban colok mata di Gresik minta maaf. Jadi pejabat ini memaksakan orang tua dari siswi SD di Gresik yang korban colok mata tadi untuk minta maaf. Make sense atau tidaknya ya kalian telaah sendiri ya. Kita baca aja penjelasannya, tetap seperti biasanya kita baca penjelasannya dulu supaya lebih menambah pengetahuan kita dan tidak salah persepsi. Ini adalah foto dari sumber berita1.com yang dilampirkan oleh hoodswatch.id. Ayah siswi SD korban colok mata, Samsul Arif saat menemui kuasa hukumnya Abdul Malik di Surabaya, Jumat 22 September 2023. Ya, next, kita lanjut ke slide berikutnya. Samsul Arif, orang tua seorang siswi SD di Gresik yang menjadi korban tindakan kekerasan dengan tusuk bakso, mengalami intimidasi dan dipaksa untuk membuat pernyataan permohonan maaf kepada publik. Hal ini diungkapkan oleh pengacaranya Abdul Malik. Menurut Malik, kliennya telah mengalami intimidasi oleh seorang pejabat setempat. Kemarin ada intimidasi yang dilakukan oleh seseorang. Kemarin orang tersebut datang ke rumah klien kami, ujarnya pada Jumat 22 September 2023. Kita baca slide berikutnya. Intimidasi tersebut melibatkan paksaan oleh seseorang pejabat agar ayah korban membuat pernyataan permohonan maaf secara terbuka di media. Kemarin, oknum tersebut menemui keluarga dan disuruh membuat surat pernyataan. Pernyataan bahwa pemberitaan itu hoax, bahwa media-media yang memviralkan itu adalah hoax, harus mencabut, ungkapnya. Dari sini aja kita sudah bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa tindakan hukum itu ya harus bagaimanapun, mau berkuasa ataupun tidak berkuasa ya dimohon keadilannya. Karena negara kita ini menurut sudut pandang gua sendiri kurang memperdulikan orang-orang yang tidak mempunyai jabatan apapun. Tak semua yang berkuasa itu bisa merajalela. Golongan-golongan yang ada di bawah, golongan-golongan yang mungkin rakyat biasa, rakyat jelata, warga sipil, harus lebih bisa mendapatkan keadilan. Karena seperti yang kita tahu kan, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mau benar atau tidaknya kasus ini, menurut gua ya udah bisa mengambil pelajaran kalau nggak bisa kita tuh memandang orang tuh dari kelasnya, dari latar belakang kehidupan. Kita tuh semua manusia tuh setara di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi selagi kita manusia ya fungsi kita hidup ya untuk memanusiakan manusia. Jangan seakan-akan kita tuh ada kuasa kita menutup-nutupi sebuah kesalahan. Janganlah seperti itu. Oke, di berita yang kedua ada dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, perintahkan pemblokiran rekening yang terlibat judi online. Kita baca penjelasannya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memerintahkan perbankan untuk memblokir sejumlah rekening yang terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online. Langkah ini adalah respon terhadap permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait pemblokiran rekening yang digunakan dalam kegiatan judi online. Kita baca nextnya. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa kerjasama antar lembaga seperti ini diperlukan untuk membantu pemberantasan tindak pidana ekonomi yang memanfaatkan rekening bank dan sistem pembayaran Indonesia, serta menegakkan integritas sistem perbankan sesuai dasar hukum yang telah ditetapkan. Baik lagi kita ngomongin tentang judi online lagi. Judi online. Sebenarnya kalau dipikir dengan logika, dipikir dengan akal jernih, dipikir dengan akal sehat, sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh nggak perlu dilakukan juga, karena kalau udah namanya kecanduan ke doktrinnya, otak kita tuh udah kayak merasa ketergantungan dengan hal-hal seperti ini, judi online. Mau gimana pun caranya, hal-hal haram pasti dilakukan. Kalau nggak dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, kesadaran diri sendiri, menurut gua agak susah untuk menyadarkan bahwa judi online tuh ya buruk, judi online tuh negatif. Walaupun ini itikat baik dari OJK atau lembaga-lembaga yang lain, seharusnya kita sebagai manusia biasa dan sebagai warga negara Indonesia khususnya harus lebih bisa sadar diri, harus bisa lebih peduli lah dengan diri kita sendiri aja dulu, bahwa judi online kayak gini tuh ya ujung-ujungnya bakal nyiksa diri kita sendiri juga. Karena kalau udah jatuh ke lingkaran setan, orang bilang, itu bakal susah keluar. Lebih baik kita berusaha untuk hal-hal yang nyata daripada yang tidak nyata seperti ini kan. Gambling gitu namanya. Next, kita ke berita yang selanjutnya aja. Mungkin merujuk dengan berita yang colok mata tadi ya. Siswi itu tadi emang agak kontroversi tuh, emang agak menimbulkan banyak pro dan kontra gitu. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada hasil scan MRI siswi SD korban colok mata. Bentar ya, gue cek MRI itu apa. Tadi gue search MRI itu magnetic resonance image. Kalau nggak salah itu ya. Kita kayak gini juga sambil belajar. Nggak ada fungsinya untuk menghujat. Kita baca slide berikutnya. Konferensi pers hasil scan MRI dari Rumah Sakit PHC Surabaya, Kamis 20 September 2023. Kita baca keterangannya. Dalam perkembangan terbaru kasus dugaan penganiayaan terhadap siswi SD Negeri 236 Gresik yang diduga menyebabkan kebutaan, hasil pemeriksaan scan MRI magnetic resonance imaging mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Tidak ada tanda-tanda kelainan atau tanda-tanda kekerasan yang terdeteksi pada siswi SD tersebut. Polres Gresik merilis hasil scan MRI dari Rumah Sakit PHC Surabaya dalam konferensi pers bersama Forkopimda. Agak susah membacanya, mungkin ini kata-kata yang amat sulit, mohon dimaafkan teman-teman. Walaupun tidak ada bukti kekerasan dalam hasil scan MRI, siswi berusia 8 tahun ini mengalami penurunan penglihatan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan penyebabnya. Menurut dokter spesialis mata RS Ibnu Sina Gresik, Bambang Tuharyanto, tidak ditemukan kelainan, bekas kekerasan, bekas darah, atau masalah syaraf dalam hasil pemeriksaan MRI tersebut. Jadi kasus ini tuh emang agak membingungkan. Makanya gue sebut tadi banyak pro dan kontra. Memang sebagai rakyat biasa ya kita tetap bisa mengutarakan pendapat kita. Ya dari kasus ini ya kita cuma bisa berharap semoga cepat terungkap yang sebenarnya. Untuk yang menjadi korban ya kita doakan saja semoga dimudahkan jalannya. So next saja kita. Aduh. Lagi-lagi ya kita dilibatkan oleh masalah ekonomi. Akibat masalah ekonomi, seorang lansia nekat melakukan aksi bunuh diri di rel kereta api. Inilah karena mungkin ya saking emang diperebutkannya nilai ekonomi tadi kan. Orang berbondong-bondong untuk lebih membuktikan ekonominya bisa berada di atas gitu. Orang berbondong-bondong untuk membuktikan jati dirinya dan ekonominya itu bisa lebih tinggi.
Padahal semuanya ya udah ada rezekinya masing-masing gitu. Ini gambar itu ya, gambar korban ya mungkin. Ya, kita lihat next slide-nya. Kematian seorang pria berinisial S, 66 tahun di perlintasan rel Desa Baru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, diduga tertekan masalah ekonomi. Kapolsek Tiga Raksa AKP Agus Ahmad Kurnia mengkonfirmasi peristiwa tragis tersebut. Dia juga menyatakan bahwa S adalah seorang pekerja swasta. Kita lanjut next slide. Dari informasi yang diberikan oleh keluarganya, korban menghadapi kesulitan ekonomi dan telah mencoba untuk bunuh diri beberapa kali. Namun selama ini berhasil ditolong. Dan yang ini mungkin nggak ketolong. Perlu kita lanjut next slide. Kita cukup mengambil hikmahnya saja. Dari kacamata seorang manusia biasa seperti kita, seharusnya kita sudah bisa mengambil sebuah pelajaran lah dari sini. Kalian harus nonton video gue yang sebelumnya ya. Gue di situ udah sempat bahas. Karena ada kasus juga kayak gitu. Jawa Tengah tuh emang sesuai datanya termasuk tingkatan nomor 1 dan paling banyak ditemukannya korban bunuh diri karena ekonomi itu ya di Jawa Tengah. Kalau di video gue sebelumnya. Tapi ini di Tangerang. Pesan gue ya sama aja ya mungkin ya. Selagi itu bisa dikejar, selagi itu masih bisa direncanakan, selagi itu bisa diusahakan, nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu berlebihan. Seenggaknya kita sudah bisa berusaha dengan semaksimal mungkin tanpa harus merasa diri kita tuh banyak kekurangannya. Ya namanya manusia, kita nggak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Next, kita lanjut ke berita selanjutnya. Aduh, susah nih. Ibu di Tangerang Selatan nekat curi telur di minimarket untuk makan anaknya. Polisi belikan sembako. Kita lihat penjelasannya ya. Seorang ibu dengan inisial PL, 44 tahun, telah diamankan setelah tertangkap mencuri telur di sebuah minimarket yang terletak di Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan pada Senin 18 September. Tindakan mencuri yang dilakukan oleh pelaku ini didorong oleh kebutuhan untuk memberi makan ketiga anaknya. Banyak juga ketiga anak tuh ya. Dengan posisi ibu ini umur 44 tahun dan mempunyai anak 3, itu tuh pasti susah lah dalam mengurus ekonominya. Pihak kepolisian menerima laporan pencurian ini dari petugas minimarket yang kemudian membuat Babin Kamtibnas Kelurahan Jurang Mangu Barat, Aibtu Samsul Hairudin, segera bergerak menuju lokasi kejadian. Kita baca next selanjutnya. Diinterogasi, terungkap bahwa pelaku nekat mencuri telur untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka pada hari itu. Ungkap Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodik, saat dihubungi pada Selasa 19 September 2023. Babin Kamtibmas kemudian bekerja sama dengan Ketua Lingkungan untuk mengidentifikasi pelaku. Kalau gue ada salah dalam penyebutannya, mohon dimaafkan. Gue juga nggak tahu gimana cara menyebutnya. Dan hasilnya membenarkan bahwa PL adalah penduduk dari Pondok Jati, Jurang Mangu. Suaminya bekerja sebagai pengemudi ojek online dengan 3 anak yang masih bersekolah. Kita lanjut slide berikutnya. Aibtu Samsul mencoba menyelesaikan masalah secara damai dengan membantu membayar telur yang diambil oleh ibu tersebut, serta meminta pihak minimarket untuk tidak memperpanjang masalah ini. Bambang mengungkapkan kekagetannya atas kejadian ini karena pelaku mencuri akibat tekanan kebutuhan sehari-hari. Ia kemudian memerintahkan Aibda Samsul untuk membelikan ibu tersebut sembako. Ibu ini mencuri demi kelangsungan hidup sehari-hari. Maka saya instruksikan kepada Babin Kamtibmas untuk membelikan sembako dan telur bagi ibu ini, ujarnya. Bambang menjelaskan bahwa tidak semua tindakan kejahatan dilakukan karena niat jahat. Kadangkala tekanan kebutuhan mendesak dan faktor ekonomi memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seperti ini. Sehat-sehat orang baik ya. Sehat-sehat orang-orang yang peduli dengan sekitarnya. Sehat-sehat orang-orang yang masih melihat dan memandang arah matanya tuh ke bawah. Nggak semuanya yang kita lihat tuh sisi buruknya terus.
Itulah kesalahan manusia pada umumnya. Satu lembar putih, kalau udah ada satu titik hitam pun yang pasti dilihat satu titik hitamnya. Itulah yang mengacuhkan pandangan kita bahwa ada 1000 kebaikan tapi yang dilihat tetap satu kesalahan, satu kejahatan. Kita harus bisa memanusiakan manusia. Kita harus bisa melihat ke bawah dulu lah. Ikan motivasi untuk kalian tuh supaya nanti ketika kalian bisa sukses, bisa punya ekonomi yang cukup, mungkin ekonomi yang lebih gitu kan, kita bisa membantu orang-orang seperti ini. Kita bisa makin peka dengan orang-orang seperti ini. Harusnya orang-orang seperti Bapak Aibtu Samsul ini tadilah yang diundang-undang ke acara-acara TV. Diundang-undang di acara-acara show di TV. Dan diangkat ceritanya seperti itu. Nggak orang-orang yang viral-viral dengan cara-cara yang Tolol, goblok, anjing bang. mengangkat orang-orang yang viral dengan cara-cara seperti hal-hal bodoh itu nggak ada gunanya bagi negara kita, bagi bangsa kita. Itu malah jadi Sampah masyarakat aja gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampein di konten berdaki ini, berita darurat terkini. Semoga banyaklah yang bisa kalian pelajari. Jangan pernah melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Kesalahan orang zaman sekarang itu mereka selalu melihat siapa dulu yang ngomong, bervalue nggak, berlatar belakang nggak, punya exposure nggak. Tapi kesalahan orang zaman sekarang tuh nggak pernah mendengarkan isi pembicaraannya. Jadi buat teman-teman Mohida Vlog yang udah subscribe, makasih banget. Yang udah nonton sampai akhir, makasih banget. Gua mohon maaf juga kalau banyak salah ngomong atau banyak salah penyebutan, masih terbata-bata ngomongnya. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Mohida Vlog signing out. Stay classy and always enjoy. Thank you. Bye-bye semuanya.